Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih memberikan Allah nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat istiqamah dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beriringkan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan yaumil mahsyar mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak akan membahas materi kita pada hari ini, menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Adapun pembahasan yang Bapak sampaikan pada hari ini juga, selain dari bahaya pergaulan bebas dan mendekati zina, yaitu ada berpakaian dengan segala konsekuensinya, bagaimana menghindari pergaulan bebas dan menghindari zina. Adapun larangan berzina dan pergaulan bebas, Allah jelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Sudah cukup jelas. Berikut ini akan Bapak jelaskan. Bapak akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Di surah berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billah إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Artinya, bezina perempuan dan bezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya menjaga kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Analisis isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama, janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Yang kedua, memandang perempuan yang bukan mahramnya. Selanjutnya, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Berpakaian tidak menutup aurat. Melihat film yang mengubah aurat dan lain sebagainya. Ini juga salah satu cara-cara atau bagian-bagian dari mendekati yang namanya zina. Na'udzubillah min dzalik. B. Menjauhi segala bentuk pergaulan bebas. C. Perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan antara lain merusak tatanan hukum dan sosial, merusak harkat martabat manusia, menimbulkan penyakit sosial. Jadi, dengan kita melakukan zina, akibat-akibat buruk yang akan ditimbulkan banyak sekali. Melawan hukum negara, juga hukum Islam, yaitu yang namanya mendekati saja kepada berzina, naudzubillah min dzalik, dilarang dalam Islam, apalagi melakukan perzinahan. Sosial, ya, efek dari orang melakukan zina akan dikucilkan oleh masyarakat.
harkat martabat manusia juga akan rendah. Kita bedanya manusia dengan binatang. Manusia diberikan Allah akal, diberikan Allah nafsu. Tetapi nafsu dan akal itu harus diseimbangkan. Artinya apa? Kalau hendak melakukan perzinahan, berarti kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, analisis selanjutnya. Analisis isi kandungan Quran surah An-Nur ayat 2. Ya. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat pada Quran surah An-Nur ayat 2 diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur yang bersumber dari Mujahid. Ketika Allah mengharamkan zina, di sekitar mereka banyak wanita berzina yang cantik. Kemudian turunlah ayat tersebut yang menegaskan bahwa wanita berzina hanyalah dikawini oleh laki-laki berzina atau laki-laki musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas dalil kedua, dalil ini ya di surah yang berbeda, Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2, jelaslah bahwasannya kedua dalil ini menguatkan diharamkannya, dilarangnya melakukan perzinahan, mendekati zina, lebih-lebih lagi kepada melakukan perzinahan. Selanjutnya pada Quran surah An-Nur ayat 2 menegaskan tentang kejinya perbuatan zina sehingga Allah menetapkan larang-larangan ataupun efek dari melakukan perbuatan zina. Sanksi hukum pertama, sanksi hukum dari Allah SWT sangat berat. Pelaku zina diberikan hukuman, yang dikenakan hukuman kedua pelaku zina. Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka hukumannya didera 100 kali tanpa belas kasihan. Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya rajam, yaitu dilempari batu setengah badan hingga meninggal dunia. Pelaksanaan hukuman dilakukan di tempat umum agar diketahui banyak orang. Ini ulasan dari Quran surah An-Nur ayat 2, bahwasannya bahaya dan begitu murkanya Allah kepada orang melakukan perzinahan. Karena salah satu melakukan perzinahan adalah salah satu dosa besar yang tak disukai Allah dan mengundang bala dan mengundang musibah yang Allah berikan kepada manusia itu sendiri. Selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang adab berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pada subjudulnya memahami adab berpakaian menurut ketentuan Islam, menghayati adab berpakaian menurut Islam, menerapkan adab berpakaian menurut Islam, membiasakan adab berpakaian menurut Islam. Bagaimana sih adab berpakaian menurut syariat Islam? Yang pertama, membaca doa ketika hendak memakai pakaian. Doanya sebagai berikut: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasani hadha tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini sebagai rezekiku tanpa upaya dan tanpa kekuatan dariku. Yang kedua ialah memulailah dengan anggota badan yang sebelah kanan. Sesuatu yang baik hendaklah dimulai dari yang kanan. Ya, ketika masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Ya, ke tempat masjid ilmu kaki kanan, keluar kaki kiri. Kecuali ke tempat WC atau toilet, hendaklah kaki kiri dahulu, keluar masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Itulah adab-adab dalam Islam diatur. Yang ketiga ialah adab berpakaian menurut syariat Islam adalah tidak sombong, ya, tidak angkuh, tinggi hati dan sebagainya. Yang keempat, tidak berpakaian dengan pakaian jahiliyah. Bagi perempuan tidak ketat, tidak menonjolkan bagian-bagian tubuh tertentu. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian laki-laki atau perempuan. Ataupun sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan. Itu diharamkan dalam Islam. Ya. Tidak menyerupai pakaian
pendeta, tidak memakai sepatu sambil berdiri. Itulah adab-adab kita berpakaian menurut syariat Islam itu sendiri. Iya, selanjutnya pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas itu? Adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di setempat. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina. Faktor internalnya atau faktor di dalam, lemahnya pemahaman iman dan Islam. Karena lemahnya iman dan Islam itu sendiri, maka mudahlah kita melakukan pergaulan bebas dan melakukan perbuatan zina. Apa itu penyebabnya semua? Kita sudah memahami al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Itulah iman pada manusia. Kalau malaikat beda, imannya stabil tetap. Kalau syaitan wa yanqus, al-imanu yanqus, imannya terlalu lemah dan terlalu tak ada imannya. Karena tugasnya syaitan menggoda manusia, karena syaitan tak menginginkan manusia beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas. Gaya hidup, komunikasi tidak berjalan baik. Faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina, faktor dari luarnya, ya paham sekularisme dan liberalisme di kalangan masyarakat sekuler, paham-paham yang tidak berdasarkan Islam, liberal, paham bebas, yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lemahnya kontrol orang tua. Pengawasan orang tua ini menyebabkan mudahnya terpengaruh dengan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, yang ketiga, menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat. Yang keempat, pengaruh media massa. Media massa sekarang banyak, media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Kalau kita tak memfilternya dengan baik, maka kita terjerumus kepada hal negatif. Kalau kita gunakan Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya, media-media sosial itu kita gunakan dengan baik, dengan positif, maka kita dapatkan juga hal yang positif. Minimnya sarana pengembangan aktivitas remaja. Dampak negatifnya apa? Pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekatkan perbuatan zina. Melemahnya keadaan iman, malas beribadah. Kalau sudah iman lemah, maka malas beribadah. Pergaulan lawan jenis yang permisif. Ada yang pelanggaran dengan mengonsumsi minuman keras. Terjangkitnya penyakit HIV AIDS, terjadi tindak kekerasan. Efeknya banyak sekali. Tindak kekerasan bakal terjadi. Penyakit HIV AIDS, HIV sekarang belum ada obatnya sampai sekarang ini. Jadi efek negatif dari perbuatan zina dan pergaulan bebas itu sendiri sangat banyak sekali. Dan tak mungkin Bapak jelas satu persatu secara terperinci, tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwasanya pergaulan bebas dan mendekatkan perbuatan zina, artinya perbuatan yang mendekatkan pada zina, hal itu termasuk perbuatan yang buruk yang wajib kita hindari. Karena salah satu dosa besar, salah satunya berzina. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Terhindar dari penyakit kelamin, terhindar dari perbuatan dosa, terjaga nama baik keluarga, terhindar dari aib memalukan, jiwa dan raga tetap bersih. Kalau kita sudah menghindari perbuatan zina, kita pun terhindar dari penyakit kelamin, penyakit yang sangat berbahaya. Perbuatan dosa, terhindar dari penyakit perbuatan dosa. Kalau kita sudah berbuat dosa terus menerus, maka Allah pun akan jauh kepada kita. Bagaimana Allah memberikan rahmat kepada kita kalau kita selalu berbuat dosa, dan dosa itu adalah dosa besar yang sangat Allah murkai. Na'udzubillah min dzalik. Penyakit terjaga nama baik keluarga. Kalau kita sudah terhindar dari dosa besar, yaitu perbuatan yang mendekati pada perzinahan, maka nama baik keluarga kita akan baik.
Tetapi kalau kita terjerumus pada perzinahan, nauzubillah min dzalik, efek akibatnya keluarga yang buruk namanya, malu di depan masyarakat, lebih-lebih lagi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, demikianlah materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi iktibar bagi kita semua dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih pada kehidupan akhirat. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.